Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Isma Bakri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan bersama-sama dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Lalu kita kembali meningkatkan upgrade keimanan kita lewat jalur ilmu pengetahuan. Satu majelis yang penuh berkah dan dapat pahala besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita membahas ayat-ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya ingin sharing tentang satu topik penting dalam beragama, yaitu istiqamah. Saudara, agama ini, agama Islam itu dalam satu kata istiqamah itu. Sebab tanpa istiqamah, agama hanya sebatas falsafah, pengetahuan, budaya. Jadi letak keberagamaan itu bagaimana kita bisa beristiqamah. Ada satu hadis yang menarik ini, saya ingin sampaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Amr, ada yang berkata Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an, dia satu hari berkata begini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Nabi berkata, dia berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkataan yang aku nggak perlu tanya lagi kepada orang lain tentang itu. Nabi berkata, katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqamahlah. Jadi satu perkataan yang mewakili agama ini adalah istiqamah. Bagaimana kita terus berada di atas ketentuan-ketentuan Allah. Maka ini prinsip pertama dalam istiqamah. Bahwa beragama itu istiqamah. Ini pegang baik-baik. Yang kedua, semua buah baik beragama itu baru berlaku dengan adanya istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah dan istiqamah, lalu mereka beristiqamah di atas itu. Jadi iman berkata bahwa Allah lah yang mengurus kehidupan kita. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, patuhi, taat secara mutlak. Itu bukan cek kosong. Ada harga yang harus kita bayar. Bagaimana kita membuktikannya dalam praktek keseharian yang berkesinambungan, itu istiqamah. Baru Allah turunkan malaikat yang selalu menanamkan kesadaran dalam diri kita untuk jangan takut berlebihan, jangan khawatir, jangan sedih. Karena yang mengurus kehidupanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya, ini penting. Kalau sekiranya kita membaca ayat-ayat atau hadis yang berisi janji-janji Allah, tapi kenapa belum diwujudkan? Maka tanyalah tingkat istiqamah kita. Misalnya begini. Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasral mu'minin. Sungguh kewajiban kami, kata Allah,
membuat orang-orang mukmin itu menang. Membantu orang-orang mukmin itu kewajiban kami, kata Allah. Padahal Allah bisa melakukan apa saja, tapi seolah-olah Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang mukmin. Tapi kita lihat, kenapa banyak orang-orang mukmin yang masih tertindas? Kenapa tidak datang pertolongan Allah kepada minoritas muslim yang ada di India? Kenapa banyak negeri-negeri muslim yang masih terjajah? Seperti Palestina atau Syria sekarang, atau konflik-konflik besar yang terjadi di Yaman, di Sudan, atau di belahan bumi yang lainnya. Kenapa? Sementara Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Jawabnya adalah istiqamahnya belum. Kalau kita istiqamah di atas iman, baru Allah tolong. Atau kita membaca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dalam setiap persoalannya, dan Allah beri rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Tapi kalau kita masih berada dalam kebuntuan persoalan dan merasa hidup ini sangat sempit, berarti belum istiqamah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala buah baik beragama ada bersama dengan adanya istiqamah. Prinsip ketiga dari istiqamah adalah terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ditanya apa itu istiqamah, dia berkata istiqamah itu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita merasakan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan baik secara berkesinambungan, begitu juga kita mengabdi taat kepada Allah tanpa terputus pula. Kita mesti setiap waktu itu ya, tidak boleh ada rasa terputus rahmat Allah dalam kehidupan kita, tidak. Sebab bentuk-bentuk rahmat Allah itu sangat luas. Misal, seluruh ciptaan Allah itu adalah bentuk rahmatnya. Allah menciptakan apa saja. Antum lihat, Allah menciptakan ular, menciptakan tikus, menciptakan macan, menciptakan apapun. Itu bentuk rahmat Allah kepada manusia. Sebab Allah berkata bahwa Dia menciptakan segala sesuatu itu untuk kita manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak lihat bahwa Allah telah menciptakan untukmu semua yang ada di langit, semua ada yang di bumi. Segala sesuatu, para ahli misalnya melihat benda langit yang paling jauh yang dapat dicapai oleh pengetahuan manusia saat ini adalah bintang yang jaraknya itu butuh 12.000 tahun gitu, ya, yang bisa dilihat dengan alat ya. Tapi para ahli tahu bahwa bintang-bintang itu ya ada yang nyampe ke kita itu kan perjalanan jutaan tahun, perjalanan cahaya. Tapi yang bisa dicapai oleh manusia misalnya itu sekitar 12.000 perjalanan menggunakan pesawat ruang angkasa paling cepat yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi butuh sekitar 20 generasi untuk sampai ke situ. Bintang itu dan bintang-bintang yang jauh melampaui itu pasti ada maksud untuk kebaikan manusia Allah ciptakan. Jadi dia adalah satu sistem yang tidak terputus. Bagaimana dia menjaga keseimbangan bumi, matahari, benda-benda langit lainnya, dan itu untuk kepentingan manusia. Sebab Allah dalam Quran sudah state bahwa tidak Allah menciptakan segala sesuatu di langit, segala sesuatu di langit dan di bumi untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Bentuk rahmat Allah yang kedua adalah manhajnya, syariatnya. Jadi ajaran Allah, agama ini bentuk rahmat Allah kepada kita. Kenapa Allah menurunkan Rasul, mengajarkan kita bagaimana beribadah, membuat tuntunan-tuntunan dalam syariat sebagai bentuk sayang Allah kepada kita.
Jadi larangan untuk mencuri, larangan untuk menzalimi, larangan untuk berzina, larangan untuk melakukan praktek LGBT, larangan untuk ya monopoli, larangan untuk apapun itu. Itu sebenarnya cara Allah menjaga kepentingan kita. Biar harta kita terpelihara, tidak diambil orang lain, maka ada aturan dalam syariat Allah. Larangan keras untuk mencuri. Biar akal kita terjaga dengan baik, Allah buat aturan. Tidak boleh minum minuman keras. Biar kehormatan kita, nasab kita terjaga, Allah larang berzina. Biar terus begitu. Jadi syariat Allah itu harus dipandang sebagai bentuk kasih sayang Allah yang tidak ada henti kepada kita. Sehingga kita terus mengambil itu, istiqamah di atas itu. Karena merasa ini adalah gift dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berkata, kenapa Islam ini repot banget? Semua diatur, semua diatur. Saya bilang, agama ini tidak mau meninggalkan umatnya berada dalam satu ruang kehidupan yang dia bingung. Jadi kamu dalam posisi apapun ada petunjuk agama. Kalau sekiranya kematian anak, apa yang harus dilakukan? Bagaimana bersikap? Ada tuntunan dalam agama. Dalam memilih jodoh biar gak bingung, ada banyak calon, ada tuntunannya dari agama. Ketika wafat, ada tuntunannya dalam agama. Terus begitu. Dan itu bentuk kasih sayang Allah untuk manusia. Sebab Allah gak ngambil keuntungan apapun dari ibadah kita. Jadi sejak kapan kita dapat merasakan manhaj Allah itu bentuk kasih sayang Allah? Bukan dari sejak kita lahir. Tapi dari sejak kita belum ada wujudnya. Allah karena sayang kepada dirimu, maka Allah perintahkan calon ayahmu dulu untuk mencari perempuan yang baik agamanya. Karena Allah ingin engkau berasal dari perempuan, dari rahim perempuan yang baik-baik. Allah perintahkan ayahmu dulu. Lalu, yang dititipkan di rahim ibumu harus berasal dari laki-laki yang baik. Maka Allah perintahkan wali ibumu dulu untuk menerima pinangan laki-laki kalau sudah jelas agama dan akhlaknya. Begitu. Tidak bisa bertemu begitu saja. Maka dibuat aturan tentang pernikahan. Begitu juga setelah engkau terjadi pembuahan dan engkau berada di rahim ibumu. Allah buat aturan boleh tidak puasa untuk menjamin asupan gizi bagimu sejak engkau berada dalam kandungan. Ketika engkau lahir, ayahmu langsung dibebankan kepada kewajiban-kewajiban yang merupakan hakmu. Agar mereka faham bahwa engkau adalah titipan dari Allah. Memberi namamu yang baik, mengakikahkannya, kemudian mulai mendidikmu. Itu aturan Allah semua. Untuk siapa? Karena Allah sayang sama kita. Terus berlanjut itu. Ketika kita kecil misalnya, orang tua kita diperintahkan dalam surat An-Nur untuk menjaga kamar mereka pada 3 waktu sensitif. Min qabli salatil fajri, min ba'di salatil isya, wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahira. Sebelum subuh, setelah isya, atau ketika zuhur saat orang-orang buka pakaian bagian luar mereka karena panas. Itu harus dijaga pintu. Anakmu harus meminta izin dulu baru boleh masuk. Kenapa? Allah ingin menjaga mata-mata anakmu yang pada waktu usia yang belum siap untuk melihat aurat, melihat sesuatu yang belum siap dia lihat, Allah jaga itu. Coba lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Begitu juga kita memahami kewajiban sholat, perintah kepada anak umur 7 tahun. Bagaimana mereka paham tentang prinsip tanggung jawab pada usia 10 tahun. Sampai kita wafat, syariat Allah ini menjamin kehormatan kita dan fisik kita. Maka Nabi sampaikan, jangan kalian mencela orang yang sudah mati. La tasubbul amwat, kata Nabi. Karena mereka sudah sampai amalannya di sisi Allah. Kita sudah wafat pun diatur oleh agama, orang nggak boleh menyebut-nyebut keburukan kita. Kehormatan kita sudah wafat, masih dijaga oleh agama. Bentuk sayang Allah. Yang lebih menakjubkan adalah fisikmu pun diatur. Kita sudah wafat, apa kata Nabi? Mematahkan tulang mayit sama kriminalnya, sama dosanya. Dengan mematahkannya masih hidup. Agama.
tidak mau meninggalkan manusia berada dalam satu ruang kehidupan, berada dalam kebingungan. Tidak. Dan semuanya untuk maslahat manusia. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu beredar ya sesuai dengan kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia. Maka kenapa kita tidak berada di dalam ketaatan, istiqamah di jalan itu, sementara Allah terus memberikan kebaikannya buat kita semua. Apa bentuk sayang Allah yang terus menerus kepada kita? Khalqullah tadi saya sampaikan, seluruh makhluk untuk kebaikan manusia. Yang kedua adalah manhaj, syariat, seluruh aturan Allah untuk kebaikan manusia. Yang ketiga, takdir. Semua ketetapan Allah itu untuk kebaikan manusia. Jadi sesuatu yang buruk pun yang disebut oleh manusia sebagai bencana, bahasa Al-Qur'annya apa? Musibah. Antum tahu nggak arti asal musibah itu apa? Musibah itu terambil dari kata asabah. Asabah itu tepat sasaran, itu asabah. Antum kalau nembak pas kena di tengah itu atau memanah pas tepat di tengah, orang Arab akan berkata laqad asabta. Kamu udah kena tepat sasaran. Jadi benar bahasa Arabnya itu sawab. Dari akar kata yang sama. Musibah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada sesuatu yang menimpamu kecuali pasti tepat sasaran. Di bumi atau dalam kehidupan personalmu. Itu adalah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh pemberian Allah adalah anugerah, seluruh yang ditahan Allah enggak dikasih ke kita adalah anugerah. Segala sesuatu yang dipercepat dalam hidup kita adalah anugerah. Sesuatu yang ditunda oleh Allah juga anugerah. Sesuatu yang dilebihkan adalah anugerah. Sesuatu yang dikurangi adalah anugerah. Karena Allah tahu kesiapan diri kita. Karena Allah tahu kondisi setiap kita. Lalu Allah berikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan kesesuaian kemampuan kita untuk menerima itu. 3 itu adalah bentuk kasih sayang Allah terus-menerus kepada kita. Sehingga itu membuat kita, menuntun kita untuk istiqamah pula dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip keempat dari istiqamah, istiqamah itu dirawat dengan kepatuhan. Umar bin Khattab mendefinisikan istiqamah itu melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan. Ya, jadi melaksanakan seluruh perintah Allah kepada kita itu istiqamah. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam surat Hud, ya, ayat 112 kalau saya tidak keliru. Nabi pernah satu hari Abu Bakar melihat Rasulullah, kok tiba-tiba ada ubannya gitu ya. Abu Bakar berkata, "Laqad syirkta ya Rasulullah." Kau sudah beruban ya Rasulullah. Rasulullah ini pribadi yang sangat pandai menjaga kesehatan, termasuk fisik ya. Orang yang memandikan Rasulullah itu dapat hitung jumlah uban Nabi itu kira-kira 17 helai. Sehat sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu pun ternyata baru. Abu Bakar bilang, engkau berubah ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat aku ini beruban adalah surah Hud dan surah-surah semisalnya. Para ulama tafsir menjelaskan ayat mana yang membuat Nabi beruban. Ayat perintah untuk istiqamah. Memang berat istiqamah. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Istiqamah itu berarti mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, orang-orang mukmin, wa la tatghaw. Jangan bersikap tughyan. Tughyan, tagha itu adalah sifat Fir'aun ya. Nabi Musa diperintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Kenapa sebabnya? Karena Fir'aun melakukan tughyan. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Datang kamu kepada Fir'aun karena dia telah tughyan, tagha. Apa itu tughyan? Tughyan itu adalah keberanian untuk melakukan dosa. Dan itulah yang selalu dihembuskan oleh setan kepada manusia. Apa yang membuat kita berani? Angan bahwa kita masih memiliki umur,
manjakan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun dan penerima taubat, serta keyakinan bahwa kita nanti akan dapat hidayah lalu bertaubat. Jadi kalau kita mau melakukan satu dosa, setan akan berkata, nggak apa-apa lah, nanti kamu bisa taubat. Perhatikan, taubat itu hanya pada sesuatu yang sudah berlaku. Tapi kalau baru mau buat, ada niat untuk bertaubat, itu bukan taubat namanya. Itu namanya tughyan. Keberanian untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi membuat perumpamaan, orang mukmin dengan dosa-dosanya itu seperti orang yang di belakangnya ada gunung yang hampir runtuh. Dia takut sekali kapan-kapan bisa jatuh menimpa dia. Tapi orang fasik dengan dosa itu seperti lalat di hidungnya, yang mudah sekali dia tepis dengan tangannya. Dosa tidak begitu. Dosa itu mengandung resiko yang tidak pernah dibayangkan oleh pelakunya. Jadi dia bukan hanya tentang neraka, kalau kamu memiliki kesempatan taubat, bukan. Anda kalau sayang misalnya, Anda kalau sayang dengan anak Anda nggak berani berdosa. Sebab semua dosa yang Anda lakukan pasti berimbas kepada anak. Anak yang durhaka, anak yang tergadai kehormatannya, anak yang tidak menjaga diri mereka, anak yang membuat malu keluarga. Itu ada imbas dari dosa orang tua. Para ulama dulu bahkan menyebutkan tikus di rumah dia pun karena dosa. Istri yang tidak taat karena dosa. Jadi kalau dia dapati ada istrinya tidak taat, dia segera bertaubat, berwudu, sholat taubat 2 rakaat, meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa dia. Karena tidak mungkin berubah pasangan menjadi tidak taat kecuali karena dosa yang kita lakukan. Begitu juga anak yang tidak berbakti. Begitu juga penyakit yang ada di rumah. Itu semua komponen-komponen disebabkan oleh akibat dosa dalam kehidupan. Belum lagi imbasnya ke dalam hati, itu jauh lebih besar lagi. Ya, kita berkurang rasa tersentuh ketika mendengar ayat Allah. Kurang sensitif terhadap kesempatan melakukan amal baik. Kurang alergi kepada dosa. Itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ada saatnya antum lagi jalan gitu, walaupun sedang ngebut, walaupun sedang penting, tiba-tiba di jalan ada sesuatu yang membahayakan yang lain. Berhenti antum. Ini kesempatan. Buang itu di jalan. Kepekaan itu untuk melakukan itu karena keimanan. Dan itu bisa melemah dengan dosa. Ada saatnya kita ngelihat, adalah rasa dikit dalam hati, sudah mau cepat gitu. Ya enggak? Karena begitu. Itu karena dosa kita. Karena dosa itu membuat sensitivitas kepada pahala dan alergi terhadap dosa itu berkurang. Nabi bilang, "Idza sarratka hasanatu wa asa'atka sayyi'atu." Kalau perbuatan baik itu memotivasi kamu terus, membuat kamu senang. Perbuatan buruk itu bikin kamu susah. Jadi kita jadi sensitif terhadap dosa, itu berarti keimanan kita sedang naik. Agama ini membuat kesempatan untuk melakukan amal itu bermacam-macam. Anda bisa bayangkan dalam kondisi sekarang saja deh. Kita sedang ada isu udara ini. Pencemaran udara. Iya enggak? Coba kita lihat. Orang-orang baru berbicara tentang pencemaran udara ini pertengahan abad 19. Konferensi pertama bicara tentang pemanasan global itu tahun 1975, abad 20. Jadi 2 abad sebelumnya, 3 abad sebelumnya, orang tuh belum kepikiran bahwa udara itu bisa tercemar. Apalagi 15 abad yang lalu, ketika wahyu diturunkan, Nabi masih hidup, orang tuh gak berpikir manusia memiliki kekuatan untuk dapat mencemarkan udara. Orang gak pernah kebayang. Kalau mencemarkan danau atau sungai itu masih kebayang. Tapi pada zaman itu udara besar terus sampai ke langit, sampai masa sih bisa itu kotor, tercemar oleh manusia? Nggak pernah kebayang. Tapi bagaimana Islam memberikan petunjuk kepada kita tentang menjaga pencemaran udara itu 15 abad yang lalu. Dan itu tidak main-main, satu yang sangat praktikal gitu loh, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. 3 contoh saya berikan. Pertama, hadis Nabi, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Jangan kamu biarkan api tetap menyala di rumah kamu pada saat kamu tidur. Ini dulu orang paham
lampu, biar hemat, biar apa gitu, atau biar nggak kebakaran. Tapi nar, api itu simbol semua energi. Bagaimana Islam mengajarkan kita sejak awal untuk menekan ya karbon dioksida, penggunaan oksigen, kemudian hemat energi. Itu dari hadis ini. Dia dipahami dalam konteks umum. Dan bukan dipaksakan, memang berlaku untuk itu gitu. Semua yang baca hadis itu mengerti bahasa Arab, paham maksudnya. Yang kedua, penyelenggaraan jenazah harus segera. Asri'u bil janaiz, kata Nabi. Segera tanam, selesaikan urusan jenazah. Kenapa? Karena jenazah yang lama itu bukan hanya merusak jenazah, tapi merusak lingkungan. Maka dalam kondisi gempa atau ada peperangan harus segera ditanam itu. Kenapa? Karena bikin pencemaran. Ya, ada banyak hama, penyakit, ya kolera dan seterusnya. Dulu orang-orang haji itu, kalau ada yang meninggal dulu pada saat naik kapal itu, laut itu, di kapal-kapal itu disediakan pemberat. Kalau ada yang meninggal disolatkan lalu diikat dengan pemberat, dikuburkan, dibuang ke laut. Karena akan berbahaya bagi penumpang yang lain. Agama itu sampai ke situ gitu berpikir. Dari energi atau dari manusia. Yang ketiga, meluaskan lahan hijau. Ada hadis Nabi ya. Dan saya kebayang ya, dalam isu tentang lingkungan sekarang, kesadaran lingkungan itu besar sekali di perusahaan-perusahaan, di dunia ya dan seterusnya. Lalu ada hadis ini yang telah disebut Nabi 15 abad yang lalu. Kalau saya bukan muslim, saya akan terkagum-kagum dan masuk Islam karena hadis ini. Nabi bilang, kalau sekiranya kiamat hampir terjadi dan di tangan kalian ada bibit, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah, hampir akan hancur dunia, tapi di tanganmu masih ada bibit tanaman, fa in istata'a an la taquma, fa in istata'a an la yaquma, ya. Fa in istata'a illa fa in istata'a an la yaquma, ya. Illa ayyughrisaha falyaf'al. Kalau dia bisa sebelum kiamat benar-benar terjadi, dia bisa menanamnya, menyemainya, maka dia harus lakukan, kata Nabi. Nabi ini mengajarkan kita nggak boleh melakukan sesuatu yang sia-sia. Nabi bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang itu dapat dilihat dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi menanam bibit kecil walaupun tinggal beberapa saat sebelum kiamat itu ada manfaatnya. 0, sekian persen apa memperbaiki kualitas udara atau apa itu? Satuan-satuan apa PNM atau apa gitu. Itu dari setiap pohon. Nah, ini kan luar biasa sekali. Maka semakin kita dekat dengan agama dan berkomitmen untuk terus itu istiqamah tadi. Baik. Yang terakhir, kunci istiqamah itu ada pada prinsip tanggung jawab. Kita bisa konsisten istiqamah kalau kita merasa ada tanggung jawab di dalam diri kita. Ini penting sekali. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata begini, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Ya Rasulullah, beri aku nasihat tapi seringkas mungkin. Nabi bilang, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kau beriman kepada Allah lalu istiqamah. Orang itu berkata, "Bal uridu akhaffu min dzalik." Aku pengen lebih ringan dari itu. Kata Nabi, "Idzan falyasta'iddal bala." Kalau begitu tunggu bencana. Artinya nggak ada alternatif. Beragama secara istiqamah atau bakal datang bencana dalam kehidupan. Pada saat yang lain ada seorang sahabat tanya kepada Nabi hal yang sama, "Nasihati aku ya Rasulullah," dan ringkaskan. Nabi hanya membaca ayat 7 dan 8 surat Az-Zalzalah. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat. Siapa melakukan keburukan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat. Ini prinsip tanggung jawab. Sahabat itu berkata, "Laqad kufitu ya Rasulullah." Wah, ini cukup banget ya Rasulullah. Nabi memberi testimoni tentang orang ini. Faquhar rajulu. Orang ini sudah paham agama. Agama itu ada prinsip tanggung jawab. Segala yang kita lakukan ini ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itulah gunanya. Keimanan kepada akhirat itu membuat sistem, aturan, kesadaran jauh lebih tinggi daripada sekadar aturan-aturan dan hukuman yang dibuat oleh manusia.
Sebab mudah sekali bagi manusia untuk mengubah undang-undang, mengamandemennya sesuai dengan kepentingan-kepentingan, ya. Walaupun itu macam-macam manusia. Tapi aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan di atas kepentingan manusia semua. Maka kita istiqamah karena ada tanggung jawab akhirat itu tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.